Ya, sahabat era sekalian, kita ambil satu berita ya, menarik untuk kita bahas, yaitu singgung hak angket ketika bertemu Ketum PDIP Mahfud MD, Bu Mega tidak buru-buru. How come tidak buru-buru ya? Kalau hasilnya bisa berpengaruh pada proses pemilu 2024 ini, why not? Kenapa tidak buru-buru? Kalau memang susah ya, gimana ya? Kelihatannya masih poco-poco juga ini untuk hak angket ya, sahabat era sekalian. Coba kita bacakan dan kemudian kita bahas nantinya ya. Mari bercerita. Singgung hak angket ketika bertemu Ketum PDIP Mahfud MD, Bu Mega tidak buru-buru. Suarajogja.id, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD membeberkan pertemuannya dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri belum lama ini. Sejumlah isu pasca pemilu menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut. Mulai dari hak angket serta menolak kecurangan di pemilu 2024. Termasuk jalur Mahkamah Konstitusi yang berpotensi dilakukan untuk menyelesaikan persoalan sengketa hasil pemilu nanti. Diungkapkan Mahfud, ada beberapa pihak yang memang memberi dukungan kepada Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk mengembalikan reformasi. Tidak terkecuali dalam hal ini untuk bersuara atau bahkan terlibat dengan upaya-upaya pasca pemilu 2024 ini. Kendati demikian, Mahfud menyebut Megawati masih menunggu momentum yang tepat untuk turun tangan. Mantan Presiden kelima Indonesia itu akan melihat perkembangan yang berlangsung. Ia melihat perkembangan karena Bu Mega itu jauh pikirannya, masalah ini belum akan selesai hanya dengan angket atau MK. Sesudah itu menuju pelantikan Oktober juga mungkin akan banyak dinamika, kata Mahfud, ditemui di rumah Butet Kartarejasa, Bantul. Sehingga Bu Mega tidak mau buru-buru, bukan tidak mau bersikap, tidak mau buru-buru, imbuhnya. Jadi bukan tidak mau bersikap, tapi tidak mau buru-buru. Padahal situasi sudah mendesak ya. Disampaikan Mahfud, secara umum Megawati mendukung pihak-pihak terkait untuk melangsungkan berbagai upaya untuk mengungkap kecurangan pemilu, termasuk dengan hak angket maupun melalui MK. Nah, urusan angket dan hukum ke MK itu didorong agar dikerjakan sebaik-baiknya dan sungguh-sungguh, dan itu bisa dilakukan tanpa harus Bu Mega turun pun langsung, karena itu kan urusan sangat teknis tuturnya. Bagaimana kita bicara urusan sangat teknis kalau Bu Mega tidak firm mengatakan ya hak angket kita luncurkan? Kan poco-poco jadinya ya. Dia tidak mengetahui secara pasti kapan Megawati akan turun langsung terlibat dalam sengketa pemilu ini. Namun memang berbagai dukungan dan permintaan kepada Megawati terus digaungkan. Yaitu orang-orang yang datang itu kan minta agar Bu Mega segera ini. Yang datang itu kan banyak, yang melalui media juga banyak. Terus yang datang 16 orang guru besar itu agar Bu Mega segera memimpin. Segera perbaikan demokrasi, terangnya. Jangan salah artikan gerakan kekerasan ya. Itu perbaikan demokrasi, karena kalau demokrasi kayak gini, besok orang mau jadi calon enggak usah pakai pemilu aja, yang punya uang dan punya hubungan dengan kekuasaan gitu aja langsung. Kalau caranya seperti ini, kata Yusuf Kala, tuh pidato di UI gitu kan. Nah, Bu Mega membaca seperti itu juga, tambahnya. Menurutnya persoalan mengenai hak angket hingga MK itu merupakan jangka pendek. Sedangkan dinamika politik masih akan terus berlangsung hingga Oktober mendatang dan bahkan setelah itu. Jadi masalah angket, masalah MK itu kan jangka pendek. Mungkin jangka menengah menuju Oktober itu mungkin masih akan terjadi berbagai dinamika cetusnya. Diketahui hak angket untuk menguak kecurangan pemilu 2024 pertama kali digembar-gemborkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Namun seiring berjalannya waktu, hak angket hanya menjadi riak-riak di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana tidak, meski Ganjar melantangkan hak angket, sikap yang ditunjukkan PDIP sebagai partai pengusungnya di Pilpres 2024 malah berbeda. Sebabnya hingga detik ini Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri belum bersuara mengenai hak angket. Begitu pula dengan putrinya Puan Maharani yang belum terdengar tanggapannya mengenai hak angket.
Ya, sahabat era sekalian, kita lihat ya, tidak terlalu jelas juga ya. Sebenarnya hak angket ini ya omon-omon aja lama-lama. Sekarang sudah tanggal 12, paripurna tanggal 5, sudah lewat 7 hari. Lalu belum ada yang mengajukan hak angket. Maka ya bisa jadi hak angket sekedar omon-omon saja ya, cuma ngomong-ngomong doang. Tidak akan ada realisasinya, mungkin begitu ya. Ya sahabat era sekalian, kita tidak tahu apa pertimbangannya sehingga Ganjar yang memulai, Megawati yang menunggu. Padahal yang lain sudah semangat ya. Ya lama-lama kan kita berpikir bahwa wah ini jangan-jangan nunggu apa kira-kira ya, nunggu momentum apa. Kok enggak mau terburu-buru. Kalau untuk tahun 2029 sih enggak buru-buru. Tapi kalau untuk sekarang ya butuh kita waktu yang jauh lebih cepat ya, sobat era sekalian. Oke, apa yang ini coba kita bacakan komentar sobat RH terkait dengan hal ini ya. Jadi sobat era sekalian, memang yang agak sulitnya ya, coba kita analisis kenapa Megawati terlambat. Oke. Kalau misalnya dia sepenuhnya mendukung hak angket, artinya Megawati sudah mau berhadapan dengan dua orang, yaitu Jokowi dan Prabowo. Artinya dia sendiri mikir apakah akan untung bagi dia dan PDIP kalau dia kemudian berhadapan dengan Jokowi dan Prabowo. Itu analisisnya. Karena jangan lupa dia masih pemenang pemilu dan kemenangannya ya bisa diutak-atik juga, padahal hak angket kan khusus pilpres. Jadi gini maksud saya, bagi Megawati apa insentifnya kalau dia mengutamakan hak angket? Dia sendiri barangkali sudah tidak kuat lagi dukungannya terhadap Ganjar akan memenangkan pertarungan pilpres. Karena de facto Ganjar cuma nomor 3. Kalaupun pemilu ini diulang, peluang Ganjar untuk menang apakah besar atau tidak? Mungkin itu yang diragukan oleh Bu Mega. Sementara kalau dia bentrok dengan Jokowi dan Prabowo, tentu ada konsekuensinya terhadap kelangsungan katakanlah PDIP di tangannya. Ya, bisa jadi kemudian justru ada gerakan untuk mengambil alih PDIP misalnya. Apakah mungkin? Why not? Ya, Gibran Rakabuming saja dengan Jokowi mengendorse Prabowo dan tidak mengendorse Ganjar saja ternyata